Pada tahun 1910-an dan 1920-an, sejumlah insinyur dan penemu seperti Sir Frank Whittle di Inggris dan Hans von Ohain di Jerman mulai mengembangkan konsep mesin jet secara independen. Lalu pada tahun 1937, Whittle memperoleh paten pertamanya untuk mesin turbojet yang merupakan tonggak penting dalam sejarah mesin jet. Pasca Perang Dunia Kedua, pengembangan mesin jet terus berlanjut dan pada akhir tahun 1940-an, pesawat bermesin jet mulai digunakan dalam penerbangan komersial. Selama beberapa dekade berikutnya, mesin jet mengalami berbagai inovasi dan perbaikan. Teknologi komposit yang lebih ringan, bahan bakar yang lebih efisien, dan sistem kontrol yang canggih telah meningkatkan kinerja dan efisiensi mesin. Pengembangan mesin turbofan yang menggabungkan prinsip mesin jet dengan propulsi baling-baling juga membawa keuntungan dalam efisiensi bahan bakar dan tingkat kebisingan yang lebih rendah. Sejak awal era mesin jet, perusahaan Amerika Serikat seperti General Electric telah merancang dan memproduksi mesin pesawat terbang. Berkat kemajuan teknologinya, pesawat dapat terbang lebih jauh, lebih cepat, dan mengangkut lebih banyak kargo. Pada tahun 2016, General Electric mulai menguji turbofan bypass tinggi untuk pesawat seri terbaru jarak jauh dan berbadan lebar Boeing 777X. Mesin itu dinamakan GE9X. Dibangun dari desain GE90, namun memiliki kipas yang lebih besar dan menggunakan bahan-bahan canggih seperti komposit matriks keramik dan rasio aliran bypass serta kompresi yang lebih tinggi. GE mengklaim bahwa teknologi ini akan meningkatkan efisiensi bahan bakar sekitar 10%. Tetapi perusahaan harus melakukan uji coba selama bertahun-tahun untuk memastikan bahwa desainnya akan berhasil. Mesin-mesin GE kebanyakan diproduksi di pabrik komponen mesin jet Auburn, Alabama, milik perusahaan tersebut. GE mengeluarkan lebih dari 4 miliar dolar atau sekitar 59 triliun rupiah untuk menciptakan pabrik mutakhir ini mulai dari awal. Karena tim yang bekerja di sini akan bekerja pada banyak teknologi baru, perusahaan ini perlu memasang mesin-mesin baru dan terbaik. Meskipun berbasis di Amerika Serikat, GE memiliki fasilitas di seluruh dunia yang melayani berbagai tujuan dan fungsi yang berbeda. Misalnya, fasilitas di Winnipeg, Kanada, yang merupakan situs utama pengujian mesin jet GE. Di sini, tim dapat melakukan uji sertifikasi S seperti cold start testing, skenario penyerapan burung dan debu, serta uji ketahanan. Selama eksperimen ini, mesin dipantau dengan hati-hati dari dalam dan luar menggunakan kombinasi kamera digital dan sensor elektronik yang terpasang di berbagai sisi. Informasi ini langsung ditransmisikan ke Cincinnati, sehingga insinyur yang merancang mesin jet dapat memantau tes secara real-time. Untuk mengakomodasi pengujian untuk mesin baru GE9X, GE harus mengupgrade fasilitas senilai beberapa miliar dolar selama beberapa bulan.
Selain situs Winnipeg, GE juga memiliki tempat pengujian di Peebles, Ohio. Sepanjang tahun 2016, disinilah beberapa tes paling penting dari mesin GE9X dilakukan. Fasilitas di Peebles berada di luar ruangan, sehingga menyediakan lingkungan yang aman untuk menjalankan mesin dan memeriksa kapasitas operasinya. Ini biasanya dilakukan pada tahap pengembangan awal ketika mesin masih berupa prototipe. Pada uji coba pertama GE9X, mesin tersebut berhasil menyelesaikan 375 siklus dalam waktu 335 jam. Hal ini membantu memvalidasi desain mesin dalam hal performa aerodinamis, perilaku sistem mekanik, dan pengelolaan panas sistem udara sekunder. Inspeksi seperti ini sangat penting dalam menghasilkan produk akhir yang andal untuk digunakan oleh para pelanggan dari perusahaan. Selama musim dingin di Ohio, GE9X mengalami serangkaian icing test atau tes beku untuk melihat bagaimana mesin tersebut bertahan di cuaca dingin. FAA di Amerika Serikat serta banyak organisasi internasional lainnya mensyaratkan bahwa semua mesin harus memenuhi kriteria dan mencapai sertifikasi tertentu sebelum diizinkan dipasang pada pesawat. Sulit untuk meremehkan betapa pentingnya pengujian secara menyeluruh pada semua parameter mesin. Baik saat menangani mesin militer atau komersial yang baru, hot run test atau tes panas berjalan adalah tahap yang penting dalam proses ini. Di sini, mesin didorong hingga kemampuan maksimumnya. Tes ini biasanya dilakukan dengan egg house yang diarahkan ke dalam ruangan penyerap panas. Dengan melakukan tes tersebut, kemungkinan terjadinya kecelakaan karena tekanan dan panas yang dihasilkan oleh mesin akan berkurang. Afterburner adalah komponen pembakaran tambahan yang dirancang untuk meningkatkan daya dorong untuk penerbangan supersonik, combat, atau lepas landas darurat. Ini dilakukan dengan menyuntikkan bahan bakar tambahan ke dalam pembakar di belakang turbin, memanaskan kembali gas buang, dan meningkatkan jumlah daya dorong yang dihasilkan. Karena hal ini sangat mengurangi efisiensi bahan bakar, biasanya digunakan dalam waktu yang singkat. Meskipun mesin pesawat sangat kuat, mesin tersebut tidak dapat menyaingi beberapa mesin roket yang digunakan oleh perusahaan antariksa seperti NASA dan SpaceX. Seperti halnya mesin pesawat, tentu saja mesin-mesin ini juga perlu diuji secara ekstensif. Tes statis ini membantu memastikan bahwa mesin-mesin tersebut mampu menghasilkan jumlah daya dorong yang besar yang diperlukan untuk mendorong wahana antariksa ke orbit. Pengujian mesin roket dilakukan dengan sangat hati-hati. Pengujian juga dilakukan di tempat yang jauh dari pemukiman.
We have ignition of NASA's Space Launch System 5-segment solid rocket booster. Umumnya, pengujian roket hanya berlangsung beberapa menit, namun jumlah panas dan energi yang dihasilkan sangat besar. Misalnya, mesin Space Shuttle dapat mencapai suhu hingga 3315 derajat Celcius dan menghasilkan 170.000 kg daya dorong. Roket modern dapat menghasilkan lebih dari 454.000 kg dorongan ketika dipasangkan bersama. NASA memiliki serangkaian tes yang digunakan untuk mengevaluasi mesin roketnya. Selain itu, badan antariksa ini juga memiliki berbagai sistem untuk mendukung roket selama peluncuran atau mencegah peluncuran yang tidak berhasil. Misalnya adalah tes water deluge system pada landasan peluncuran. Water deluge system digunakan untuk mengurangi panas dan energi yang dihasilkan oleh peluncuran roket. Sistem ini mampu menembakkan kolom air lebih dari 30 meter ke udara. Ia dibangun untuk mengeluarkan 1,7 liter air yang dialirkan ke saluran besar yang terletak di bawah platform peluncuran roket. Dalam beberapa detik, sebagian besar air akan hilang. Berbeda dengan NASA, SpaceX memiliki desain water deluge systemnya sendiri. Hal ini karena kapasitas roket dan energi yang dilepaskan juga berbeda. Starship menghasilkan sekitar 7,7 juta kilogram daya dorong. Hampir 2 kali lipat dari SLS sekitar 4 juta kilogram daya dorong. Meski sudah menggunakan water deluge system, dampak yang ditimbulkan dari peluncuran roket terkuat Starship sangat parah. Kita dapat lihat di video, potongan beton besar retak dan berterbangan dan menyebabkan kerusakan. Kemungkinan beberapa mesin Raptor rusak akibat serpian terbang ini selama peluncuran, yang akhirnya menyebabkan Starship tidak dapat mencapai orbit. Everything after clearing the tower was icing on the cake. Water deluge system yang optimal sangat penting karena membantu menghindari kerusakan pada roket akibat panas yang dihasilkan selama fase peluncuran dan pendaratan. Belajar dari peluncuran Starship pertamanya, SpaceX telah mengembangkan water deluge system terbaru pada launchpad-nya yang akan digunakan untuk peluncuran Starship tahap kedua. Inilah akhir dari episode kali ini. Terima kasih telah menonton dan nantikan episode Now berikutnya.